Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Politik yang hari ini sangat spesial dan juga terhormat. Bersama kita akan berbincang ada Ibu Dr. Andi Rahmatika Dewi selaku Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan hari ini Tribuners boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kita akan berbincang terkait mengenal lebih dekat tugas DPRD Provinsi. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini kepada Ibu Dr. Andi Rahmatika Dewi. Selamat datang di Tribun Timur Makassar, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman Tribuners, juga kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di acara Ngobrol Politik ya, bareng Tribun. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya untuk yang kesekian kalinya kalau saya datang di kegiatan-kegiatannya Tribun. Jadi alhamdulillah masih dapat undangan, berarti masih diberi kesempatan untuk sharing-sharing berbagai hal terkait dengan politik, kemudian juga urusan-urusan keperempuanan dan juga hal-hal lain lah ya yang menjadi topik-topik hangat yang sedang dibahas saat ini. Ya, baik Bu, dan juga mungkin di sini Tribuners dan teman-teman dari Sosiologi UNM penasaran begitu Bu. Mungkin seperti apa perjalanan karir Ibu mungkin dari awal terjun ke dunia politik sampai hari ini bisa menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga mau menyapa selain teman-teman adik-adik mahasiswa, juga teman-teman dari Tribun yang hadir di studio, juga kepada teman-teman yang menonton secara streaming ya ini ya. Jadi kalau bicara soal perjalanan karir saya sebagai seorang politisi, bukan perjalanan yang singkat ya, cukup panjang dan prosesnya juga lama, ada jatuh bangunnya juga ada. Senang dan sedihnya juga banyak. Jadi singkat cerita, saya memulai karir politik saya dari tahun 2008 sampai hari ini. Pertama kali saya bergabung di partai politik, waktu itu Partai Golkar tahun 2008, dan langsung ikut pemilu tahun 2009, di mana pemilu itu adalah pemilu pertama yang mengharuskan partai politik untuk memasukkan kuota 30% perempuan dalam setiap daftar calegnya di setiap dapil. Sehingga terus terang saya ini bukan kader tulen partai. Saya waktu itu masih berstatus mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Hasanuddin, masih koas waktu itu malahan. Tapi background pekerjaan saya pada saat itu adalah saya penyiar radio swasta, Radio Prambors waktu itu di Makassar tahun itu. Sehingga saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan formal ataupun informal yang diadakan oleh partai-partai pada saat itu. Dan pada saat menjelang pemilu 2009 pada saat itu saya kebetulan ditawari oleh beberapa partai politik untuk bergabung dan ikut nyalek. Tapi akhirnya setelah ditimbang-timbang 2009 itu akhirnya saya memutuskan untuk ikut pemilu di Partai Golkar, hanya sekedar untuk bukan pelengkap sih sebenarnya. Kalau saya lebih kepada saya mau challenge diri saya, siapa tahu saya mau coba-coba gitu, gimana sih rasanya jadi seorang politisi, sedangkan dari background ilmu sendiri kan jauh berbeda karena saya mahasiswa kedokteran. Saya juga tidak pernah ikut organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, dan organisasi kemahasiswaan yang berbau politik juga tidak ada. Jadi benar-benar murni pertama kali terjun di dunia politik itu hanya untuk sekedar menantang diri saya saja untuk keluar dari zona nyaman gitu. Kira-kira rasanya jadi caleg itu kayak gimana ya? Saya nggak pernah kepikiran mau duduk waktu itu karena saya pikir ya udahlah saya ikut aja lah. Waktu itu saya nomor urut 6. Jadi perempuan itu selalu identik di nomor-nomor ganjil. Nomor 3, nomor 6, nomor 9 ya. Biasanya perempuan dapat kuota di situ. Jadi saya waktu itu nomor urut 6. Singkat ceritanya alhamdulillah dengan metode kampanye yang saya lakukan pada saat itu saya masih mahasiswa. Jadi saya minta tolong lah sama teman-teman koas saya di kedokteran. Saya bilang, ayo kita bikin baksos, ya. Kita bikin baksos, cabut gigi gratis dan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut di wilayah-wilayah yang ada di Kota Makassar. Itu waktu itu cara kampanye saya seperti itu.
Dan alhamdulillah itu tidak ada satupun caleg yang melakukan seperti saya pada saat itu. Teman-teman saya di kedokteran waktu itu senang karena kita akhirnya turun, sekalian mereka nyari pasien kan. Kalau koas mahasiswa kedokteran gigi itu kita harus setiap hari bawa pasien ke klinik untuk diperiksa sesuai dengan kasus kita setiap harinya. Jadi teman-teman saya excited, jadi kita turun setiap hari melakukan baksos dan ternyata itu banyak menarik perhatian gitu bahwa model kampanye seperti ini tidak banyak dilakukan oleh caleg pada saat itu. Dan alhamdulillah mengantar saya untuk duduk sebagai anggota DPRD. Tidak ada yang sangka, tidak ada yang duga bahwa saya bisa duduk sebagai anggota DPRD kota pada saat itu di usia 25 tahun. Belum menikah, masih statusnya mahasiswa. Dan disitulah awal mula karir saya sebagai seorang politisi sampai hari ini. Jadi kalau saya hitung-hitung ya sudah sekitar 15 tahun lah kurang lebih saya sebagai seorang politisi. Sampai akhirnya saya tidak praktek sebagai seorang dokter gigi karena keasikan berpolitik. Jadi tahun 2009 saya ikut pemilu, alhamdulillah duduk. 2014 saya memutuskan caleg tapi di partai yang berbeda. Ini ceritanya kenapa banyak orang bilang kenapa pindah Bu dari partai Golkar ke partai Nasdem. Yang waktu itu partai Nasdem adalah partai baru. Yang ya nama juga partai baru ya, syukur-syukur dapat kursi. Tapi waktu itu saya pikir gini, tawarannya adalah saya pindah ke Partai Nasdem, saya dikasih posisi sebagai ketua partai di Kota Makassar. Jadi saya pikir-pikir kalau saya di partai yang lama, mungkin jenjang karir saya akan lambat karena banyak senior, kemudian juga posisi saya sebagai politisi perempuan yang waktu itu tahun-tahun itu belum terlalu ramah lah dunia politik terhadap perempuan. Akhirnya saya timbang-timbang sambil saya minta konsultasi di keluarga, di suami dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan udah bismillah lah kita pindah ke Partai Nasdem. Saya di PAW karena kan kalau anggota DPR pindah partai di PAW. Itu tahun 2009, 2014, berarti 2013 saya pindah. 2013 saya pindah ke Partai Nasdem, langsung duduk sebagai ketua Partai Nasdem Kota Makassar, melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya untuk Partai Nasdem. Dan alhamdulillah saya naik tingkat dari kota naik caleg jadi provinsi di Dapil Makassar A. Alhamdulillah saya duduk sebagai anggota DPRD provinsi dengan peraih suara terbanyak dan mendudukkan Partai Nasdem sebagai pemenang kelima di Kota Makassar tahun 2014. Luar biasa sekali. 2014 kemudian saya mencoba peruntungan di tahun 2018 maju sebagai calon wakil wali kota Makassar, padahal udah terpilih jadi wakil ketua DPR pada saat itu. Tapi namanya juga buat saya sih sebenarnya segala sesuatu keputusan yang saya ambil itu bukan semata-mata karena hasrat pribadi saya, kemudian juga ambisi yang saya mau, tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga bagaimana saya lebih mengembangkan diri saya. Akhirnya saya nyoba ikut pilkada, alhamdulillah kalah pada saat itu 2018 dan jejak digitalnya masih ada sampai hari ini, kalah dari kota kosong. Satu-satunya di Indonesia dan sampai saat ini belum ada yang kalahkan rekor itu. Tapi alhamdulillah itu tidak menjatuhkan semangat saya, juga tidak membuat saya terpuruk karena di tahun 2019 saya ikut lagi nyalek di dapil yang sama. Alhamdulillah saya duduk kembali sebagai suara terbesar di Dapil Makassar A dan akhirnya singkat cerita 2019, 2024 nyalek lagi di dapil yang sama, duduk lagi sebagai peraih suara terbanyak di dapil saya dan dikasih kepercayaan sama partai saya untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kalau kita dengar secara singkat, kelihatannya lompatannya tuh ya biasa aja, tapi pada saat di jalan itu sungguh luar biasa tantangannya, kemudian juga suka dukanya begitu banyak. Bagaimana kira-kira perasaannya adik-adik kalau jadi saya kalah di pilkada, kalahnya sama kota kosong, dan itu adalah rekor di Indonesia yang tidak ada yang lakukan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Bagaimana saya bisa bangkit kembali setelah jatuh, kita bangkit lagi kembali untuk bisa meraih apa yang kita mau dan akhirnya hari ini saya memetik hasilnya
bahwa saya dikasih kepercayaan sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 8 juta orang yang ada di Sulsel, cuma 1 ketua DPRD-nya, itu adalah saya. Jadi kalau orang mungkin lihat proses saya dalam berpolitik kelihatannya senang-senang saja, mudah-mudah saja, tapi ternyata tidak semudah dan tidak sesenang itu gitu. Karena selain sebagai seorang anggota DPR, saya juga seorang ketua partai. Dan syukur alhamdulillah 2 kali pemilu 2019 dan 2024 saya mengantarkan Partai Nasdem Kota Makassar 2 kali menjadi juara di Kota Makassar, menjadi ketua DPRD. Dan itu sebuah prestasi yang luar biasa bahwa ternyata menjadi seorang ketua partai perempuan juga bisa menjadikan partai yang kita pimpin ini sebagai partai pemenang di Kota Makassar. Dan ini Kota Makassar, ibu kota provinsi. Lain ceritanya kalau di kabupaten lain. Jadi itu suatu kesyukuran dan juga kebanggaan yang saya punya bahwa mungkin apa yang sudah saya lakukan bertahun-tahun ini di dunia politik, alhamdulillah mengajarkan saya untuk bahwa sekali-kali gagal itu nggak apa-apa, karena orang tidak gagal setiap hari gitu. Pasti ada masa di mana kita juga akan memetik hasil dari kegagalan yang sudah kita rasakan dengan kesuksesan yang begitu luar biasa. Jadi itu singkat ceritanya, nggak bisa singkat soalnya 15 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan karir saya di dunia politik. Baik, luar biasa sekali. Kalau kita mendengar cerita singkat beberapa menit tadi kayaknya mulus-mulus aja begitu ya, Bu ya perjalanannya. Padahal ada banyak jatuh bangunnya yang mungkin kalau diceritakan semua tidak cukup dalam cukup. 1 hari pun mungkin tidak cukup. Benar, ya, nggak Bu, cukup. Ya. Oke, baik. Nah, yang menjadi topik menarik juga pada hari ini Bu, Ibu merupakan seorang perempuan, kemudian juga figur perempuan muda, dan seperti apa Ibu memandang peran dan juga kontribusi perempuan dalam dunia politik yang kadang kita masih dipandang sebelah mata. Iya, kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita masih gerah ya melihat ada perempuan yang berkiprah sebagai seorang politisi, tapi hari ini rasa-rasanya sudah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena kita lihat contoh-contohnya Ketua DPR RI seorang perempuan dan dia juga sudah 2 periode sebagai Ketua DPR. Sehingga kiprah perempuan dalam dunia politik saya pikir bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak biasa gitu. Karena kalau sekarang ini sudah banyak sekali perempuan yang memegang posisi-posisi strategis, bukan hanya di partai politik tetapi di semua aspek kehidupan. Jadi untuk para perempuan, adik-adik terkhusus di sini yang perempuan, saya pikir sudah bukan hal yang luar biasa sekali seorang perempuan memutuskan menjadi seorang politisi gitu. Karena banyak sekali contoh-contoh orang sukses terutama perempuan yang ternyata dulunya kita nggak pernah bisa bayangkan bahwa akan ada ketua DPR perempuan, DPR RI, akan ada ketua DPRD provinsi perempuan. Saya ini warisan dari Ibu Andi Ina. Jadi 2 periode berturut-turut DPRD Sulsel dipimpin oleh perempuan. Sebelum saya ada Ibu Andi Ina, alhamdulillah periode ini ada saya. Gitu. Jadi saya pikir kontribusi perempuan di dunia politik itu sudah bukan hal yang luar biasa. Dan kenapa penting? Ya karena di Indonesia, di Sulawesi Selatan, penduduknya bukan hanya laki-laki, ada perempuan yang populasinya ternyata lebih besar daripada laki-laki yang membutuhkan perwakilan juga di DPR, sehingga penting sekali kenapa ada perempuan untuk duduk di DPR, karena ada juga warganya perempuan, jadi harus ada juga perwakilan perempuan yang duduk untuk mewakili suara para perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, jadi bukan hal yang tabu lagi begitu ya, Bu ya, bukan ya. juga hal yang aneh ketika perempuan sekarang menjadi pemimpin, tetapi kita perlu juga apresiasi dan ini adalah saat yang tepat untuk kita bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya begitu, bisa lebih disuarakan hak-haknya yang selama ini mungkin masih banyak yang takut untuk menyuarakan hak-hak dari perempuan sendiri. Nah, selanjutnya Ibu mungkin sebagai pengantar apa saja mungkin tugas-tugas yang Ibu laksanakan sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan nanti kita akan melaksanakan diskusi lebih lanjut atau lebih dalam bersama dengan teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Jadi sebenarnya apa bedanya ketua DPR dan anggota DPR biasa gitu ya?
ketua DPR ini hanya sebagai dirijen. Kalau kita di paduan suara ada dirijen yang memimpin para paduan suara yang lain supaya nadanya sama, naiknya turunnya bisa sama sesuai dengan lagunya. Ya, tugas ketua DPR kurang lebih seperti itu. Bagaimana kami sebagai pimpinan DPR bisa sama-sama mengarahkan teman-teman anggota untuk bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya gitu. Tidak ada kelebihan yang lain, hanya sebagai bagian dari komando atau dirijennya teman-teman di DPR supaya kita bisa lebih tertata dalam melaksanakan tugas fungsi kita sebagai anggota DPR. Dan yang pasti tentu karena DPR adalah lembaga yang pengambilan keputusannya adalah kolektif kolegial, sehingga tidak ada sebuah produk di DPR yang dilahirkan oleh orang per orang. Jadi produk yang dihasilkan oleh DPR adalah produknya lembaga, produk satu kesatuan DPRD provinsi. Tidak ada produk, kalau umpamanya ada anggota DPR mau klaim, itu peraturan daerah itu adalah hasil buah pikiran dan perjuangan saya. Ya mungkin bagian dari pansus pada saat itu, tetapi secara keseluruhan itu adalah kerja bersama, kerja kolektif. Jadi DPR ini adalah kerja-kerja kolektif, pengambilan keputusannya kolektif kolegial, tidak ada kerja sendiri-sendiri. Sehingga pada saat kita melahirkan sebuah produk di DPR, itu adalah produknya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan produknya Ibu Dr. Gigiani Rahmatika Dewi, bukan produknya si A, si B ataupun si C, seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang membedakan antara pimpinan DPR dan anggota, tapi pada dasarnya semuanya memiliki tugas fungsi yang sama. Tugas kami sebagai pimpinan hanya sebagai dirijen untuk mengarahkan teman-teman supaya lebih teratur, lebih rapi, dan ada yang memandu untuk dalam setiap langkahnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, seperti itu mungkin penggambaran singkatnya ya Bu Iya. ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu ataupun juga penasaran lebih lanjut seperti apa tugas dari seorang ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, boleh sekalian langsung mengajukan pertanyaannya. Kami buka untuk kesempatan 4 orang terlebih dahulu. Silakan mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu. Di sini sudah menyempatkan diri, kita tahu Ibu sangat-sangat sibuk ya menyempatkan diri hari ini. Ayo 4 orang pertama yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, acungkan tangannya. Ya. Ayo teman-teman dari Universitas Negeri Makassar untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu, jangan malu-malu begitu ya. Mungkin mahasiswa agak takut menghadapi ketua DPRD Ya, misalnya juga Ibu sih ya. sebenarnya. Beliau-beliau nih kalau demo di kantor, wah betul, Bu. suaranya lantang-lantang semua soalnya. Kami biasanya kalau di demo sama teman-teman mahasiswa, biasanya kami yang takut karena suaranya begitu besar dan lantang. Mungkin sih kalau saya, biasanya ada yang bertanya kayak gini, apa sih tantangannya menjadi seorang politisi perempuan gitu? Ya apa sih bedanya menjadi seorang politisi perempuan dengan politisi laki-laki? Tantangannya berbeda. Kenapa? Karena saya selalu bilang, politik itu dunia yang sangat maskulin ya. Karena awalnya seorang politisi, kemudian beranjak dari partai politik, kemudian masuk di lembaga DPR, hampir didominasi oleh laki-laki ya. Sehingga kita perempuan itu terkadang ya, itu kita yang harus menyesuaikan dengan cara main teman-teman laki-laki karena saking banyaknya mereka dibandingkan kita. Itu tantangan yang pertama. Yang berikutnya tantangan yang kedua adalah bagaimana, apalagi kalau kayak saya ini sudah berumah tangga, saya punya suami, saya punya anak, bagaimana membagi waktu. Selain sebagai anggota DPR, saya juga sebagai ketua partai, tantangannya besar sekali adik-adik. Bagaimana bisa menyesuaikan waktu antara keluarga dan pekerjaan. Yang kalau saya selalu bilang resep utama kesuksesan politisi perempuan adalah supporting keluarga. Karena tanpa support keluarga kita ini nggak akan mampu, gitu. Kita nggak akan mampu menghadapi kejamnya dunia politik gitu. Karena waktu kerja kita itu tidak ada waktu kayak kalau orang kerja kantoran kan 9 to 5 gitu ya. Ada waktu weekend nggak ada kerja. Kalau seorang politisi waktu kerjanya nggak ada jamnya. Kapanpun kami dibutuhkan kami harus siap, baik itu untuk partai dan masyarakat. Sehingga pada saat keluarga tidak memberikan support, itu kita akan sangat kesulitan.
Tentu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, saya juga punya tugas domestik yang banyak di rumah yang harus saya tuntaskan. Sehingga kalau alhamdulillah suami, anak, orang tua, keluarga, semuanya memberikan support yang luar biasa. Kalau saya sedang tidak bisa ada di rumah, mereka-mereka lah yang menjadi backup saya gitu. Jadi saya pun artinya tidak terlalu khawatir meninggalkan rumah pada saat saya ada tugas di luar kota dan lain-lain. Jadi memang dan satu lagi, kalau ada yang bertanya, Ibu kenapa enggak praktek sebagai dokter gigi? Ya pasti juga ada. Soalnya saya sering banget ditanya, Bu apa masih praktek atau enggak? Saya bilang saya tidak praktek. Selama saya menjadi anggota DPR, saya tidak praktek sebagai dokter gigi. Kenapa? Karena sebagai manusia biasa, saya tahu batas kemampuan saya bahwa saya belum mampu membagi waktu saya untuk bisa berpraktek juga sebagai dokter gigi, menjalankan profesi sebagai seorang anggota DPR dan menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Jadi saya harus mengeliminir satu untuk bisa menjangkau yang dua. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya selalu bilang salah satu resep kesuksesan itu adalah bagaimana kita mampu membuat skala prioritas dalam hidup kita. Tentu akan ada yang kita korbankan untuk meraih sesuatu yang jauh lebih penting gitu. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu untuk adik-adik mahasiswa ini yang ada di sini, kita harus punya skala prioritas. Prioritas kita nomor satu nih apa sih gitu. Yang penting sekali yang harus kita utamakan di antara yang lain-lainnya. Jadi pada saat kita sudah punya skala prioritas, kita akan tahu ini yang lebih penting, yang nomor 2 ini, nomor 3 ini, yang lainnya nanti-nanti aja deh. Supaya kita bisa raih apa yang kita mau, karena kita nggak bisa serakah. Nggak bisa serakah kita mau semuanya kita lakukan, nggak bisa. Karena kita ini harus sadar bahwa sebagai manusia kita punya banyak keterbatasan. Jadi kita harus menyadari itu. Jadi menentukan skala prioritas itu adalah sangat penting. Baik, jadi itu beberapa tips mungkin yang Ibu sudah sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Siapa tahu setelah dari diskusi ini ada yang juga langsung tertarik menjadi politisi ya Ibu ya. Mungkin sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Ada yang perempuan di belakang, kemudian ada juga yang laki-laki setelahnya. Silahkan perkenalkan nama panggilan dan sampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Umu Atia. Saya dari Universitas Negeri Makassar dan kebetulan saya juga bergelut di organisasi internal kampus. Organisasi internal kampus dan organisasi eksternal kampus. Saya juga tertarik dengan Ibu yang kita tahu bahwa punya bidang keilmuan di kedokteran namun bergelut di politik. Kalau bisa dibilang itu kedua hal yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan kita ini mau Kak tahu bagaimana pandangannya Ibu. Kita itu kalau di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, selalu lihat yang selalu itu berprestasi siswa perempuan, selalu yang unggul daripada yang lain itu mereka yang perempuan. Nah, tapi kenapa ketika sudah sampai di bangku perkuliahan dan sampai di dunia politik, nah kebanyakan itu laki-laki daripada perempuan. Nah itu yang pertama, bagaimana kita memandang itu. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat kalau di KPU, di tataran KPPS itu kebanyakan perempuan. Tapi kalau sampai ke tingkat atas, laki-laki lagi yang dominan. Nah itu yang mau saya tanyakan, bagaimana kita melihat hal tersebut. Terus juga yang mau saya tanyakan terkait peran Tak sebagai Ketua DPRD, apakah kita punya wadah tersendiri untuk kami kaum perempuan ini untuk diberikan peluang yang sama besarnya sama laki-laki. Sebenarnya apa sih tips yang paling utama yang harus kita punya sebagai perempuan? Kenapa waktu dulu perempuan itu banyak mendominasi tapi semakin tinggi jenjangnya justru perempuan itu sedikit yang mendominasi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa pertanyaannya, perempuan ini punya potensi loh dari kita kecil, SD, SMP pada saat bangku sekolah, tetapi kenapa pada saat di tataran pimpinan begitu Bu, kebanyakan yang lebih muncul itu laki-laki, dan apakah Ibu sebagai Ketua DPRD punya wadah tersendiri tidak untuk memperdayakan perempuan? Silahkan Ibu. Ya. Baik, tadi namanya siapa lagi Adek? Hah? Umu. Oke, Umu. Adek Umu, pertanyaannya bagus sekali dan ini memang realita yang terjadi. Kita ingat
Kalau kita dulu di sekolah, yang ranking 1 itu biasanya perempuan, ya. Ranking 1, 2, 3, yang dari 3 itu orang, 1 di laki-laki, 2 perempuan. Pasti kurang lebih hampir seperti itu semua. Di SD, SMP, SMA, seperti itu. Kuliah pun rata-rata peraih IPK tertinggi perempuan juga, gitu ya. Tapi kok ternyata pada saat kita menghadapi dunia kerja, kemudian contoh kecilnya di dunia politik, kok perempuan porsinya lebih sedikit daripada laki-laki gitu. Ternyata kita ini masih menganut budaya patriarki yang cukup kental ya, walaupun sudah di era yang sangat modern, dengan era keterbukaan informasi yang begitu luas, ternyata budaya patriarki itu masih ada loh ternyata. Karena masih banyak perempuan setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah, masih disuruh menikah, setelah menikah nggak usah kerja, urus anak aja di rumah. Masih banyak yang seperti itu, sehingga menutup peluang perempuan untuk bisa berkarir secara sempurna. Dan itu banyak kita temukan, bukan hanya 1-2 kasus. Di Indonesia masih banyak yang seperti itu, bahwa ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya juga akan ada di dapur, kasur, ya, sumur, kurang lebih seperti itu. Jadi budaya patriarki di Indonesia masih cukup kental, sehingga tidak semua perempuan bisa meraih cita-citanya seperti yang saya rasakan hari ini. Alhamdulillah bahwa saya dilahirkan oleh keluarga yang sangat modern, yang sangat membuka peluang untuk saya bisa meraih cita-cita dan keinginan yang saya mau. Dan alhamdulillah saya punya suami dan anak yang begitu luar biasa memberikan saya kepercayaan untuk bisa berkarir sebagai politisi. Tidak semua loh adik, keluarga, tidak semua seperti kalau kita sudah berumah tangga, mau istrinya umpamanya kayak contohnya kayak saya ya, istrinya lebih banyak bergaul dengan, mohon maaf karena di partai, di DPR lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Belum tentu sebuah keluarga itu membolehkan ya perempuan melakukan pekerjaan yang seperti itu. Tetapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk bisa melakukan pekerjaan saya oleh keluarga. Sehingga memang budaya patriarki ini yang sebenarnya harusnya itu bisa dikikis sedikit demi sedikit ya, walaupun masih sangat kental. Itu faktor yang pertama, faktor budaya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi sangat berperan penting. Kenapa ya lebih banyak anggota DPR laki-laki yang duduk dibandingkan anggota DPRD perempuan? Karena tidak, perempuan kurang modalnya dalam melaksanakan aktivitas politik. Kalau kita lihat, kita ikut pemilu, tentu akan ada kos politik yang timbul di situ. Saya nggak usah bicara money politiknya dulu deh, kos politiknya aja dulu. Cetak baliho, cetak kartu nama, cetak stiker, kemudian souvenir-souvenir yang akan kita bagikan kepada masyarakat, itu membutuhkan uang. Dan tidak semua perempuan itu siap untuk mengeluarkan ataupun siap punya uang untuk dihabiskan dalam melaksanakan kegiatan politik. Itulah kelemahan kita di situ. Jadi itu yang menggugurkan para perempuan-perempuan ini untuk menjadi seorang anggota DPR dan politisi yang sukses gitu. Jadi ada 2 faktor, faktor budaya dan juga yang kedua faktor ekonomi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah pendidikan. Tidak semua perempuan bisa mencicipi pendidikan yang layak ya. Tidak semua perempuan bisa sekolah sampai S1, S2, S3 bahkan profesor. Banyak perempuan yang berakhir dengan sekolah SMA saja. Sedangkan mungkin pada saat mau nyalek gitu ya, pendidikan terakhirnya cuma SMA. Nah, modal utama seorang politisi adalah mampu berbicara di depan umum dan meyakinkan orang mengikuti apa yang dia mau. Ya? Dan itu tidak dimiliki, bakat itu tidak dimiliki oleh semua perempuan. Karena mungkin latar belakang pendidikan. Jadi memang banyak sekali faktor yang menggugurkan para perempuan ini kodong untuk bisa sukses sebagai seorang politisi. Jadi sebagai generasi penerus adik-adik yang ada di sini, tentu saya sangat berharap bahwa kita mau ambil peran. Di mana wadahnya? Tadi nanya wadahnya di mana?
Sebenarnya saya tidak mau promosi di sini, tapi karena pertanyaan jadi saya harus bilang. Yang pertama, saya adalah Ketua Partai Nasdem Kota Makassar. Partai Nasdem adalah partai terbuka untuk semua golongan, untuk semua kalangan. Kalau adik mau bergabung, ayo bergabung di Partai Nasdem karena kebetulan ketuanya adalah saya. Saya siap menampung teman-teman baik milenial, laki-laki perempuan, silahkan untuk bergabung dan belajar proses politik itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, saya ini adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang bergabung di salah satu partai politik, ya pasti ketuanya saya. Nanti di wadah situlah kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang politisi perempuan yang mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Ya, tawaran-tawaran seperti itu yang saya bisa lakukan. Dan yang berikutnya adalah lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagaimana saya berbagi sharing pengalaman, kemudian juga sharing ilmu kepada teman-teman yang berminat untuk menjadi seorang politisi. Jadi kurang lebih seperti itu ya Umu ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan lah jawabannya sedikit. Walaupun tidak puas tapi paling enggak ada jawaban yang memuaskan sedikit Mo. Ya Umu ya. Baik, terima kasih Bu. Semoga Umu dan teman-teman yang hadir di sini, terutama teman-teman perempuan bisa lebih semangat lagi begitu ya Bu ya. Langkahnya tidak terhenti sampai mungkin jadi ketua BEM misalnya di kampus, tapi bisa menjadi ketua-ketua lainnya nanti setelah terjun di dunia kerja begitu. Baik, dan satu pertanyaan lagi dari tadi teman laki-laki di belakang, silakan. Perkenalkan nama panggilan dan sampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Sapri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Ya, saya ingin bertanya sebagai orang awam yang belum terlalu banyak tahu tentang politik begitu. Nah, kita ketahui bersama bahwa DPR ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang mau saya tanyakan adalah fungsi pengawasannya. Sejauh pengetahuan saya, fungsi pengawasan ini adalah fungsi pengawasan anggaran dan fungsi pengawasan undang-undang. Saya ingin bertanya, apa saja yang diawasi sebenarnya sama DPR ini? Apakah termasuk apakah yang diawasi cuma birokrat di atas, maksudnya para presiden dan para menterinya, atau juga termasuk rakyat-rakyat kecil begitu? Karena ya jujur saya juga merupakan ketua DPR tapi di kampus begitu. Iya betul, SEMA, Senat Mahasiswa. Nah itu yang saya mau pertanyakan sebagai orang yang belum terlalu banyak tahu tentang politik. Jadi mungkin ya, dan kemudian satu lagi, bagaimana caranya gabung ke misalnya kalau mau gabung ke partai politik begitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nama panggilannya siapa? Siapa? Yasir. Oke, Yasir. Silakan Ibu mungkin dijawab pertanyaannya dari DPR kampus. Iya, Yasir, Ketua Senat. Dulu kalau mahasiswa ketua senat itu hebat sekali ya, karena kan dipilih ya. Ya artinya itu pemilihan mini. Kemudian pertanyaannya tadi, ya semua orang rasa-rasanya sudah tahu ya, 3 fungsi tugas anggota DPR, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Apa sih sebenarnya fungsi pengawasan ini, yang diawasi ini apa sih sebenarnya ya? Yang pertama, karena kita bermitra, kalau saya kan DPRD provinsi, berarti mitra saya adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa sih yang saya awasi? Yang pertama, uang rakyat yang tertuang dalam APBD itu kan banyak program jadinya. Dijadiinlah program penuntasan stunting, dijadikan program hibah pupuk, dijadikan program hibah alsintan. Tugas kami mengawasi pelaksanaan program-program tersebut. Apakah program ini benar-benar sampai ke masyarakat? Apakah berjalan sebagaimana mestinya? Kalau tidak berjalan, apa masalahnya? Apa kendalanya?
itulah tugas kami mengawasi uang rakyat yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya. Jadi kalau umpamanya kita ada rapat triwulan, ya namanya triwulan, evaluasi triwulan di DPRD, kita akan cek berapa capaian program dalam 3 bulan terakhir, dalam setiap dinas satuan kerja. Umpamanya dia cuma bisa kinerjanya serapan program dan serapan anggarannya berapa persen dari 100% itu. Sudah mana program mana-mana saja yang sudah jalan. Terus kalau tidak jalan, apa masalahnya? Itu fungsi pengawasan untuk anggaran. Kemudian kalau fungsi pengawasan untuk aturannya apa? Nah, banyak aturan-aturan yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi. Umpamanya aturan terkait dengan retribusi, umpamanya ya nih retribusi. Nah, kita akan cek apakah aturan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau belum berjalan, apa masalahnya? Kalau sudah berjalan, apalagi tantangan ke depannya, apakah sudah capai target atau tidak. Itu untuk fungsi legislasinya, aturannya. Tapi secara keseluruhan kami bisa mengawasi seluruh hal-hal pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat. Contohnya, contoh kecilnya nih ya, kemarin ada yang demo terkait dengan pelaksanaan evaluasi P3K ya, penerimaan pegawai itu P3K. Nah, itu kan memang bersentuhan dengan dinas BKD ya, kepegawaian daerah. Ada aspirasi masuk. Nah, kami bisa memanggil apa masalahnya ini, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini. Pengawasan yang kami lakukan bisa kami lakukan yang penting ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi apapun yang pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat lewat instansi pemerintah provinsi itu bisa kami awasi semuanya dan bisa kami panggil untuk kami minta pertanggungjawaban, untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Kami pun bisa memanggil, umpamanya salah contoh ya, kalau di luar dinas ya. Salah satu contoh, kami pernah panggil pihak Vale ya, salah satu penambang terbesar di Luwu Timur untuk mempertanyakan terkait dengan bagaimana pemanfaatan masyarakat daerah yang bisa diberdayakan di perusahaan Vale itu sendiri. Karena perusahaan ini berada di Sulawesi Selatan, jadi kami bisa panggil untuk mempertanyakan hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah, baik itu daerah di sana Luwu Timur maupun di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu beberapa contoh saja ya Ade ya. Itu yang bisa kami lakukan untuk melakukan fungsi pengawasan kami. Saya pernah turun ke Luwu Timur dan memberikan rekomendasi ke kementerian untuk mencabut salah satu perusahaan tambang yang menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan operasi pertambangannya. Padahal kan kalau tambang dia nggak boleh. Kalau kamu bikin tambang, kamu harus punya infrastruktur sendiri. Kamu nggak boleh pakai infrastrukturnya pemerintah. Ya kalau kamu mendirikan perusahaan tambang ya kamu harus punya jalanan sendiri, kamu harus punya pelabuhan sendiri. Itu kan di undang-undang pertambangan seperti itu. Tapi waktu itu dia nggak punya. Jadi kita merekomendasikan, waktu itu saya di ketua komisi D, merekomendasikan kepada kementerian untuk mengkaji izin tambang perusahaan tersebut. Karena kami kan tidak bisa secara langsung karena izin tambang ada di kementerian. Jadi kami mampu merekomendasikan untuk ditinjau kembali izinnya apakah masih layak diberikan atau tidak. Itu salah satu contoh-contoh pengawasan yang kami lakukan. Jadi bukan hanya antara instansi pemerintah daerah tetapi juga kita bisa melakukan pengawasan dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak investor yang melakukan usaha yang ada di Sulawesi Selatan. Selama berhubungan dengan pemerintah provinsi, itu bisa kita lakukan pengawasan. Jadi itu contoh-contoh aja ya tadi Adek ya, supaya lebih gampang untuk bisa memahami tugas pengawasan kami seperti apa, kayak gitu. Baik, tadi mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu dari Yasir, bagaimana cara joinnya gitu Bu? Bergabung di Majene ya. Ini posisinya kuliahnya di Majene atau di Makassar? Oh lagi magang di Makassar. Ya, kalau mau bergabung
nanti setelah ini saya kasih nomor teleponku, kita bisa gabung di Partai Nasdem. Kebetulan kami tuh punya namanya Nasdem Milenial, ya. Jadi rata-rata di situ isinya anak milenial dan Gen Z yang bisa bergabung untuk belajar-belajar bagaimana cara berpolitik, apa-apa saja sih tugas-tugas seorang politisi selain jadi anggota DPR. Ternyata seorang politisi itu bisa jadi bisa mencari profesi yang lain kok. Politisi nggak harus selalu jadi anggota DPR. Banyak politisi hari ini yang jadi menteri, banyak politisi hari ini yang jadi kepala daerah, banyak politisi hari ini menjadi staf ahli dan lain-lain gitu. Jadi buat saya ya, Adek, ini tips aja ya. Bergabung di partai politik itu membuka networking. Networking yang mungkin selama ini jauh dari jangkauan kita. Tapi dengan bergabung di partai politik, pintu-pintu networking itu akan mudah kita gapai. Ya mungkin selama ini kalau kita nggak ikut partai, kita nggak akan mungkin ketemu umpamanya dengan beberapa petinggi-petinggi yang ada. Tetapi dengan bergabung di partai politik ternyata kita bisa menjangkau hal-hal yang selama ini kita nggak mungkin nih. Kalau kita kalau nggak bergabung di partai nggak bisa berteman sama ini orang, nggak bisa ketemu. Jadi buat saya sebenarnya mengikuti organisasi itu, baik itu partai politik dan organisasi apapun yang adik-adik nanti ikuti, itu apa? Gunanya adalah membuka networking dengan orang lain. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena networking itu penting sekali. Ya kalau hari ini bergabung di partai politik tapi belum berhasil jadi anggota DPR, siapa tahu gara-gara bergabung di partai politik bisa jadi staf ahli menteri, bisa jadi staf ahli gubernur, bisa jadi kepala daerah dan lain-lain. Kan banyak banyak kesempatan yang lain gitu buat kita. Jadi itu tips aja buat adik-adik yang ada di sini. Oke, baik. Jadi ini suatu langkah yang bagus bagi Yasir tadi ya Ibu ya, menanyakan bagaimana caranya bisa join begitu. Baik, nanti Yasir katanya akan dibisik-bisikkan nomor teleponnya. Oke, baik. Satu lagi mungkin terakhir pertanyaan, silakan dipersingkat. Iya, silakan perkenalkan nama dan ajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Umi Rodlah Humaira, dipanggil Umi. Saya juga seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi mungkin langsung saja, jadi pertanyaan saya yaitu sebagai seorang wanita yang merupakan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bagaimana cara Ibu untuk menyelaraskan ataupun menggerakkan anggota DPRD di bawah Ibu untuk menghasilkan sebuah produk ataupun proker yang inovatif kepada masyarakat, mengingat yang Ibu pimpin ini bukan cuma hanya wanita, melainkan ada juga lelaki, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Mungkin Umi penasaran begitu Bu. Ini Ibu seorang wanita bisa menggerakkan orang-orang di bawahnya yang juga tidak hanya wanita tetapi laki-laki, dan bukan hanya orang-orang di bawah usia Ibu tetapi juga banyak senior-senior begitu. Seperti apa mungkin? Iya, ya namanya juga organisasi politik ya. Kalau orang bilang di politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi, semuanya berdasarkan kepentingan gitu ya. Bagaimana kita bisa survive sebagai seorang politisi, apalagi ini sarangnya ini politisi, karena gedung DPR isinya 85 orang politisi semua yang tentunya punya ambisi masing-masing. Tapi yang perlu kita samakan persepsi adalah bahwa kita sama-sama adalah pelayan masyarakat. Kita adalah perwakilannya masyarakat yang duduk sebagai anggota DPR dari dapil masing-masing. Itu persepsi yang harus kita samakan, bahwa kita duduk di sini karena kita perwakilan masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghasilkan produk ataupun kita bisa mengawasi seluruh program yang bermanfaat dan berfaedah untuk masyarakat yang kita wakili di dapil kita. Sehingga yang menyatukan kami di DPR adalah semangat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengambilan keputusan di DPR
bukan orang per orang. Jadi adik mesti tahu, walaupun sebagai ketua DPRD saya tidak bisa memutuskan sebuah hal hanya karena keinginan pribadi saya. Semua keputusan yang dilahirkan di DPR walaupun saya yang bertanda tangan, tetapi itu atas persetujuan 85 orang. Ada mekanisme yang harus kami lakukan untuk mengambil sebuah keputusan sampai akhirnya di ujung. Kita harus melakukan rapat pembahasan, rapat persetujuan bersama, baru kemudian ketua DPR melahirkan produk itu untuk disetujui atas nama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di DPR itu orang mengambil keputusan secara bersama-sama, makanya kolektif kolegial. Tidak ada keputusan diambil orang per orang, tidak ada. Bahkan saya pun sebagai ketua DPR tidak bisa memutuskan sendiri. Setiap keputusan yang saya ambil, setiap produk yang kami lahirkan di DPR adalah produk hasil keputusan 85 orang. Jadi seperti itu mekanisme kerja di DPR. Jadi nggak bisa, umpamanya ketua DPR, saya mau bikin perda tentang umpamanya tentang gratis anak sekolah, umpama. Ketua DPR-nya mau, tapi yang lainnya nggak mau ya nggak bisa. Karena ada mekanisme yang kita lakukan sebelum persetujuan ketua DPR yang mewakili lembaga. Ada pembahasan, setelah pembahasan ada konsultasi, setelah konsultasi ada persetujuan bersama yang diwakili oleh setiap fraksi-fraksi sebagai tempat wadah berkumpulnya anggota DPR, baru setelah itu kita bisa paripurnakan untuk diputuskan secara bersama-sama bahwa ini adalah keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi nggak ada itu keputusan orang per orang di DPR. Ini adalah lembaga, jadi keputusan yang lahir adalah keputusannya lembaga DPRD Provinsi, bukan keputusan ketua DPRD. Ketua DPRD ini hanya sebagai simbol bahwa DPRD ada pemimpinnya. Sama lah kayak paduan suara saya bilang tadi, pasti ada dirijennya supaya menyamakan ritme, menyamakan nada, supaya lebih tertib dan lain-lainnya. Seperti itu adik. Jadi tidak ada hal yang diputuskan di DPR itu lewat keputusan pribadi, tidak ada. Semuanya keputusan bersama. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana kalau umpamanya ada perbedaan pendapat, biasa. Jangankan di DPR, teman-teman di kampus aja pasti di organisasi seperti itu. Tapi yang menyatukan kami di DPR adalah kami ini adalah perwakilannya rakyat. Kalau kita bicara soal kepentingannya rakyat, kita harus berdiri paling depan. Itulah yang menyatukan kami. Jadi setiap ada sebuah keputusan, ada kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kita harus bersatu. Karena apa? Karena kita adalah perwakilan masyarakat yang ada di dapil kita. Adapun perbedaan pendapat, biasanya kita tetap lakukan musyawarah, kita tetap lakukan konsultasi, rapat-rapat, sampai akhirnya ada win-win solution yang bisa kita lahirkan. Kalau si A dan si B berbeda pendapat, bagaimana caranya supaya kita cari jalan tengahnya supaya mengakomodir kepentingannya A dan B, seperti itu. Ya sama lah kayak adik-adik berorganisasi juga seperti itu. Cuman sengit karena isinya politisi semua ya. Jadi tugasnya gampang-gampang susah ya. Jadi saya sebagai ketua DPR juga masih belajar karena kebetulan juga baru dilantik bulan lalu. Jadi tapi kelebihannya karena saya sudah 3 periode. Jadi saya sudah jalani saya pernah jadi anggota, pernah jadi wakil ketua DPR. Jadi alhamdulillah kalau pengalaman untuk menghadapi 85 orang ya adalah sedikit ya, dan lagian juga saya anggap semuanya teman-teman kita ini sama, sejajar. Cuman saya aja dikasih amanah lebih sedikit karena setiap keputusan yang di DPR itu cuman saya menandatangani mewakili 85 orang. Itu aja kelebihannya, yang lainnya alhamdulillah sama Ji. Gajinya sama Ji. Kurang lebih seperti itu adik. Umi ya, Umi, Yasir. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Dan itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa ini
karena ketua bukan hanya dipandang dia siapa, dia seorang perempuan atau dia umur atau usianya berapa, tetapi ada kolektif kolegial yang dibawa, kemudian semangat memperjuangkan masyarakat juga yang dibawa, dan akhirnya di dalam itu kita mempersatukan pikiran bagaimana supaya masalah-masalah dan juga aspirasi rakyat bisa terwakilkan begitu Bu. Baik, nah terakhir mungkin Bu dapat disampaikan kepada seluruh Tribuners dan juga mahasiswa yang ada di sini, biasanya ketemu depan gedung DPRD ya Bu ya, sekarang ketemu di sini. Ya, silakan Bu sampaikan apa pesan-pesan yang mendalam mungkin bagi teman-teman. Apa ya pesan-pesannya? Saya cuma mau sampaikan kepada adik-adik, para generasi penerus bangsa ini yang akan menggantikan posisi saya mungkin 10-15 tahun ke depannya, bahwa dalam setiap hal cita-cita yang ingin kita raih, semuanya butuh proses. Ya, jangan kita berpikir untuk meraih sesuatu ada hal yang instan yang bisa kita lakukan, nggak ada. Untuk meraih sesuatu kita butuh proses, dan di proses itulah yang menjadikan kita jauh lebih matang dan jauh lebih siap dalam menghadapi tantangannya. Kalau kayak saya hari ini saya jadi ketua DPR, prosesnya panjang 15 tahun. Saya pernah jadi anggota biasa, saya pernah jadi ketua komisi, saya pernah jadi wakil ketua DPR. Saya pernah menang pertarungan, pernah juga kalah pertarungan, dan itu semua adalah proses yang mengantarkan saya hari ini duduk sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tidak ada hal yang kita raih itu secara instan. Yang instan itu cuman mie sama kopi, ya. Dalam hidup yang kita mau, cita-cita yang kita mau raih itu semua butuh proses. Jadi jangan takut gagal, jalani prosesnya, karena pasti dari kegagalan itu kita akan belajar, dan itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tuhan itu maha adil. Tidak ada dalam hidup ini yang kita gagal terus-menerus. Pasti suatu hari nanti kita akan berhasil. Yang penting kita sabar dan mau berusaha. Itu yang paling utama. Dan yang saya mau sampaikan kepada adik-adik di sini adalah bahwa tantangan yang akan kita hadapi ke depannya jauh lebih berat daripada saya. 15 tahun yang lalu saya tidak berkampanye lewat sosial media karena belum ada waktu itu. Hari ini kita dihadapkan oleh keterbukaan informasi yang begitu luas dan juga persaingan global yang begitu besar. Jadi kalau skill kita yang kita miliki hari ini hanya sedang-sedang saja, basic-basic saja, maka siap-siaplah kita untuk kalah dari orang-orang yang memiliki skill yang jauh lebih banyak. Soft skill, hard skill, itu yang harus kita miliki. Karena hari ini tantangannya jauh lebih berat daripada 5-10 tahun yang lalu. Kalau dulu orang tidak perlu pintar sekali bahasa Inggris, bisa kerja. Hari ini kalau kita nggak pandai berbahasa Inggris, sulit rasanya kita diterima di suatu perusahaan, karena itu adalah bagian dari persyaratan ataupun penilaian utama seseorang bisa diterima di perusahaan. Jadi yang harus kita tempa diri kita ya bukan cuman kita punya hard skill, tapi soft skill, skill yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Skill apa? Pandai berbicara, menguasai bahasa lebih dari 2, dan hal-hal lain yang tidak semua orang miliki. Itu jadi nilai plus untuk kita menghadapi tantangan ke depannya. Jadi itu pesan saya untuk adik-adik, karena tentu zaman saya dan zaman hari ini berbeda, tantangannya jauh berbeda. Yang saya cuma mau sampaikan, tetap semangat. Kenapa? Kalau gagal, kalau kalah itu biasa saja, karena satu hari pasti kita akan berhasil. Saya juga pernah kalah, kalahnya itu benar-benar kalah. Tidak akan ada orang bayangkan saya kalah dari kotak kosong, udah gitu tidak ada pioran di Indonesia yang kalah dari kotak kosong, cuman saya waktu itu. Tapi apa? Hari ini saya memetik hasilnya, saya jadi ketua DPRD. Dari 9 juta orang di Sulawesi Selatan, ketua DPRD-nya saya. Dan itu kan apa? Itu kan proses, itu semuanya proses. Jadi kalau kita hari ini kita gagal dan kita jatuh, kita nggak mau bangun, ya udah kita di situ aja terus. Jadi jangan gampang patah semangat ya. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Jadi setiap kita jatuh, kita ingat lagi, Dede, kecil gini, pasti saya bisa lalui, saya pasti mampu. Jadi itu yang terus kita bangun semangat. Dan jangan lupa bercita-cita yang setinggi mungkin. Kenapa? Karena bercita-cita itu
gratis tidak dibayar. Jadi kalau kita cita-cita tidak tinggi, bagaimana kita mau raih apa yang kita bisa? Jadi bercita-citalah yang tinggi, karena cita-cita itu gratis. Kalau kita bisa raih, alhamdulillah. Kalau belum bisa, usaha lagi sedeng. Ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik semua ya. Semangat pokoknya, semangat. Iya. Karena 5-10 tahun ke depan, kita semua yang gantikan kami-kami ini. Amin. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu. Luar biasa sekali yang dapat saya simpulkan dari pesan yang disampaikan Ibu tadi. Yang pertama, jangan pernah takut akan tantangan. Kemudian kalau gagal, coba lagi, perluas dan perbanyak relasi ya Ibu ya. Kemudian punya skill, baik itu soft skill dan juga hard skill, karena tantangan dunia sekarang itu jauh lebih susah daripada di tahun-tahun 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bercita-citalah setinggi mungkin, karena cita-cita itu gratis. Setidaknya kita punya target ya Ibu ya, dari cita-cita yang kita impikan itu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya berbincang-bincang pada sore hari ini. Kami doakan Ibu sehat selalu, karirnya juga sukses selalu, biar bisa kita undang lagi ke sini ya Bu ya, untuk berbincang-bincang. Baik, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Negeri Makassar sudah sempatkan hadir untuk berbincang bersama kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga nantinya bisa menjadi politisi juga ya Bu ya. Amin, amin. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh pemirsa yang ada di studio kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.